Bismillahirrahmanirrahim. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kembali lagi kita kaum muslimin muslimat akan membahas tentang faidah, keutamaan, manfaat dari sesuatu yang begitu berharga, perkataan yang paling terbenar tanpa ada sedikit pun kecacatannya. Fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Quran. Keutamaan Al-Quran yang keenam, seseorang yang beriman kepada Allah, yang menjadikan Al-Quran pedoman hidupnya, dibacanya, ditadaburinya, kemudian diamalkannya, maka dia akan terhindar dari karakter-karakter negatif, karakter buruk, karakter tercela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadukan perkara kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala abadikan dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu telah menjadikan hadzal qur'ana, Al-Quran ini, mahjura, sesuatu yang diabaikan. Sehingga orang-orang yang hanya mengaku casingnya muslim lalu mahjura, mengabaikan Al-Quran, maka pada dasarnya dia akan memiliki daripada karakter-karakter berikut ini. Yang pertama, tidak mengimani dan membenarkan kandungannya seperti yang diperbuat oleh orang musyrik dan munafik. Ya, kalau casingnya mengaku muslim lalu tidak mengimani Al-Quran, ya, selalu mengandalkan akal, tidak jauh beda dengan musyrikin, munafikin. Ya, mengandalkan akal dan mengandalkan hawa nafsu, atau mengikuti kebanyakan orang yang melakukannya. Yang kedua, tidak membaca, mendengar, dan menyimaknya, tapi malah mementingkan perkataan manusia seperti syair, nyanyian, musik, obrolan yang tak berarti. Ini karakter yang kedua, karakter orang yang sia-sia. Al-Quran yang begitu mulia dibiarkan begitu saja, mahjura, diabaikan begitu saja. Lalu yang dijadikan dasar adalah syair-syair, pantun-pantun, obrolan-obrolan, lawakan-lawakan, dan sebagainya. Ini karakter buruk yang kedua. Karakter buruk yang ketiga, tidak mengamalkan kandungan Al-Quran, mengikuti ketentuan halal dan haram yang ditetapkannya. Tidak mau. Al-Quran mengatakan halal, dikatakan haram. Al-Quran mengatakan haram, dikatakan halal, serta melaksanakan segenap perintah dan menjauhi larangan yang tercantum di dalam Al-Quran,
meskipun ia membaca dan mengimani Al-Quran. Karakter yang ketiga ini adalah karakter orang yang memang membaca Al-Quran. Tapi ketika Al-Quran mengharamkan sesuatu, Al-Quran menghalalkan sesuatu, malah dibalik oleh orang tersebut. Ya, ini adalah berbahaya. Ini karakter yang ketiga yang tercela. Karakter keempat yang tercela, tidak menghukumi dan berhukum dengan Al-Quran dalam perkara pokok dan cabang agama. Meyakini bahwa Al-Quran tidak menetapkan sesuatu keyakinan, bahwa dalil-dalil Al-Quran hanya sekedar teks dan tidak melahirkan ilmu yang pasti. Ini adalah karakter yang sangat buruk. Ya, dia tidak mempercayai hukum-hukum Al-Quran. Dia hanya menganggap Al-Quran itu adalah teks-teks biasa yang dapat dikalahkan dengan teks-teks buatan akal dan buatan hawa nafsu. Yang kelima, tidak mau mentadaburi, memahami, mengenal tafsir. Dia hanya membaca ya Al-Quran lalu diterjemahkan begitu saja tanpa ada pemahaman tafsir yang benar, dan tidak ingin mengetahui keinginan Allah yang terkandung di balik firman-Nya. Dia tidak mau tahu kandungan itu apa maknanya. Terkadang ketika mentafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu, dengan akalnya, seseorang akan tersesat. Ya. Karena pemahaman Al-Quran harus ya dipahami dengan pemahaman yang pernah dipahami oleh salaful ummah, ya, agar tidak terjadi kerancuan, ya, agar tidak terjadi kesesatan yang nyata. Yang keenam, tidak mengobati penyakit dan dosa hati dengan Al-Quran, dan malah menggunakan media selain Al-Quran untuk mengobati penyakit tersebut. Penyakit hati-hati kita banyak: dengki, hasad, ya, pamer, ria, sombong, ya, takabur, dan lain-lain sebagainya. Penyakit ini bisa dibersihkan, bisa disterilkan, dan bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Tetapi ketika seseorang itu membersihkan penyakit hati bukan dengan Al-Quran, dengan yang lainnya, misalkan mendatangkan dukun, paranormal, orang-orang yang dianggap sakti, maka ini adalah karakter yang sangat buruk. Itu 6 perkara di antara karakter yang buruk yang akan terhindar dari orang-orang yang senantiasa cinta mengamalkan Al-Quran dan keutamaan mempelajari daripada Al-Quran. Semoga kita semua dihindari daripada karakter-karakter buruk tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.